Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa 'azzim wa karrim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi bab rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita semua sama-sama berkumpul di dalam maidahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di dalam merangsang kembali kecintaan kita terhadap sang Nabi, mengingat, menyebutkan dan mengagungkan daripada sosok manusia yang paling diagungkan Allah, manusia yang paling dicintai Allah, seorang manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan nurnya sebelum Allah ta'ala menciptakan alam semesta ini. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya adalah sumber kebahagiaan, kelahirannya adalah sumber keselamatan, sumber kemuliaan, dan dengan kelahirannya kita mengenal daripada zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala menyatakan, kuntum ala syafa hufratin niran fa'anqadahum. Kalian saat itu berada di jurang api nerakanya Allah, maka diutuslah sosok manusia yang satu ini dengan tujuan adalah menyelamatkan setiap manusia. Dalam ilmu tauhid dikatakan, wa afdalul halqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'amisyidadi. Dan setiap orang, sebaik-baiknya makhluk yang ada di alam semesta ini adalah sayyidul wujud nabiyuna Muhammad. Siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad di dalam hal apapun, sekecil apapun, bagaimanapun, maka dia akan memperoleh keberuntungan, maka dia akan memperoleh kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Dan sial, sungguh celaka orang yang menukar daripada ajaran suci ini dengan ajaran yang lain, maka dia akan memperoleh kehinaan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kabar gembira kepada umat yang satu ini, umat yang paling baik, umat yang paling agung, umat yang paling luhur. Bagaimana umat ini tidak menjadi mulia sedangkan nabinya nabi yang paling mulia? Bagaimana umat ini tidak menjadi umat yang paling agung sedangkan umat kita adalah nabi kita, nabi yang paling agung di hadapan Allah? Bagaimana kita tidak menjadi umat yang paling dicintai oleh Allah sedangkan nabi kita adalah nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Umat yang dinyatakan oleh Allah, apakah kalian ingin mendapatkan ridhaku, kata Allah? Umat yang dinyatakan oleh Allah, apakah engkau ingin mendapatkan cintaku, kata Allah? Sedangkan umat nabi-nabi terdahulu mereka berlomba-lomba, mereka beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah, memberikan persembahan ibadah yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak ada artinya dibanding satu sedetik daripada ibadahnya umat Nabi Muhammad.
Sehingga tidak heran kalau Nabi Adam mengatakan aku bagian dari Muhammad. Sehingga tidak heran kalau Nabi Musa meminta kepada Allah ingin menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad. Sehingga tidak heran kalau Nabi Isa sebagai Ruhullah ingin mendapatkan nadrah dari Nabi Muhammad. Sehingga tidak heran Nabi Allah Ibrahim, beliau mengidam-idamkan ingin menjadi kakek yang paling mulia karena menjadi kakeknya Nabi besar Muhammad. Mereka ingin mendapatkan hubungan dengan Nabi Muhammad. Di dalam kitab Raudhur Rayyahin fi Manaqibus Shalihin, Nabi Musa hidupnya ribuan tahun. Dikatakan Nabi Allah Musa itu umurnya 120.000 tahun. Beliau berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Fa'amanuna ila qalilan. Yang beriman sama Nabi Musa cuma sedikit. Nabi Musa ibadah umatnya, ibadah kaumnya. Ibadah kita nggak ada apa-apanya, Pak. Ibadah kita nggak ada setitik pun ibadah umat Nabi terdahulu. Seorang ibu datang sama Nabi Musa menangis. Wahai Musa, aku diberikan ujian besar oleh Allah. Asabatni musibah. Aku ditimpa musibah, kata ini ibu. Nabi Musa nanya, wahai ibu, musibah apa yang menimpamu? Ini ibu menjawab, saya punya anak masih kecil, belum nikah, belum rumah tangga, udah wafat diambil sama Allah. Nabi Musa nanya, umurnya berapa bu? Umurnya baru 8.000 tahun. Ini anak kecil umurnya 8.000 tahun. Ayo ikhwan, dianggap masih kecil, umurnya masih anak-anak, diambil sama Allah. Apa kata Nabi Musa? Wahai ibu, akan datang umat akhir zaman, umurnya hanya 63 tahun. 63 tahun, kalaupun lebih, itu hanya bonus, kata Allah. Hanya bonus. Tapi ketahuilah wahai ibu, umat Nabi nanti akhir zaman, ketika mereka mendekati hari kiamat, umur mereka sudah tidak ada lagi keberkahannya. Zaman siapa itu? Zaman kita. Kalau kita renungin perkataan Nabi Musa, benar. Kalau dulu waktu kita masih anak-anak, dari pagi ketemu peting, Pak, lila, lama. Pagi ketemu malam kayaknya lama banget. Kita waktu masih anak-anak, puasa pagi ketemu maghrib kayaknya lama banget. Tapi makin kesini umur kita, bu, makin kemari umur kita, Pak, waktu sudah gak berasa lagi. Al-wadad kasayf, waktu ini bagaikan pedang yang tajam. Wa illam taqta' dhata'a, kalau kita nggak putus waktu kita untuk bercinta sama Allah, maka kita akan dipermainkan oleh waktu. Kita ngerasa kita sehat, kita ngerasa masih anak-anak, kita ngerasa masih muda, kita ngerasa dengan hayalan-hayalan kita, dengan mimpi-mimpi kita, dengan angan-angan kita. Apa kata Allah? Idza jaa ajalukum, kalau sudah datang ajal kamu, kata Allah, darah kurang bentak, baru kita sadar. Makanya Allah bilang apa? Alhaakumut takasur hatta zurtumul. Dunia telah memperdaya orang-orang terdahulu. Allah ceritakan tentang Fir'aun. Fir'aun, mereka mengatakan kesuksesan dia dengan banyaknya harta. Fir'aun mempunyai banyak pengikut. Itu kalau zaman sekarang itu apa? Follower. Orang zaman sekarang menghalalkan segala cara buat nambahin follower, pengikutnya. Fir'aun, followernya gak cuma di medsos. Fir'aun punya pengikut yang banyak. Fir'aun hartanya banyak, asetnya banyak. Tidak ada kerajaan yang lebih besar sepanjang sejarah melainkan kerajaan di Mesir. Ada lagi namanya Qarun. Qarun seorang raja, hartanya banyak, sampai dikatakan Qarun itu mempunyai harta 7.000 onta membawa kuncinya.
7.000 onta itu bukan bawa hartanya, tapi 7.000 onta itu tuh bawa peti isinya kunci hartanya karun. Makanya dibilang harta karun. Kenapa? Mengambil dari para Qarun. Lihat di Al-Quran ada Haman. Allah ceritain di Al-Quran tentang orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Harta mereka banyak, pengikut mereka banyak, umur mereka panjang, mereka tidak pernah sakit, tidak pernah susah hidupnya. Allah nyuruh kita ambil pelajaran dari sejarah Al-Quran. Jangan sampai umur kita yang singkat ini kita terbuai oleh syaitan. Syaitan mengiring kita ke neraka. Permintaan syaitan kepada Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau melaknatku, engkau melemparkanku ke alam dunia, maka perpanjanglah kontrakku sampai hari kiamat untuk menggoda daripada anak cucunya Adam. Lihat orang zaman sekarang, apa yang kata Allah? Alhaakumut takasur. Dunia buat mereka lupa, kesehatan membuat mereka lupa, harta membuat mereka lupa, pasangan suami, istri dan anak menjadi fitnah, membuat mereka lupa. Umur membuat mereka lupa, waktu membuat mereka lupa, angan-angan membuat mereka lupa. Hatta zurtumul maqabir, sampai ketika datang waktunya mereka kembali kepada tempat tinggal mereka ke alam kubur. Berapa lama kata Allah engkau akan berada di alam kubur, di barzah? Bukan sehari, bukan setahun, bukan 1000 tahun, ratusan ribu tahun sampai datangnya hari kiamat, persidangan akbar. Hadirin, di dunia kita pernah merasa sendiri, di rumah sendiri, TV kita mati, handphone kita mati, suami kita pergi, anak-anak kita pergi. Di rumah kita sendirian, kita rasa sumpah, bingung. Bagaimana besok di alam kubur? Sendirian. Mana kekasih, mana suami, mana istri, mana anak-anak, mana hartamu, mana asetmu, mana jabatanmu. Apa kata Sayyidina Ali? An-nasumiyam fa iza matu intabahu. Manusia di dunia mereka tertidur dengan mimpi-mimpi mereka, dengan angan-angan mereka. Ketika ajal datang menimpa mereka, barulah mereka baru bangun. Suami yang saya korbankan, saya letakkan cinta saya untuk suami saya lebih dari apapun, sampai kita melupakan cinta kepada Allah. Cinta sama istri kita lebih dari apapun, sampai melupakan cinta kita kepada Allah. Cinta sama jabatan, cinta sama kedudukan, tanafasuha, mereka berantem, mereka berkelahi, mereka saling mencaci, mereka saling memaki karena dunia. Ketika besok meninggal, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mana kekasihmu, mana suamimu, mana istrimu, mana anak-anakmu, mana orang tuamu? Kita bakal ditanya oleh Allah, illal ladzi qaddamahu minal amal, kecuali amalnya kita. Nabi Musa hidupnya ratusan ribu tahun, tiap hari beribadah kepada Allah. Si ibu ini mengatakan, ya Musa, kalau umat akhir zaman umurnya hanya 63 tahun. Iya Nabi Musa, kalau umur saya 63 tahun, saya gunakan sekali sujud kepada Allah, saya nggak bakal bangun-bangun lagi. Nandakeun umat Nabi terdahulu ibadahnya sangat luar biasa. Tapi umat Nabi terdahulu mereka beribadah ribuan tahun, sekali mereka berbuat dosa maka akan habis semua amal kebaikannya. Tapi kita umat Nabi Muhammad, umur kita singkat, umur kita terbatas, waktu kita enggak lama. Kita berbuat dosa, Allah hitung satu kesalahan kita. Tapi kalau kita mengerjakan daripada hal yang disukai Allah, Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Ada yang Allah lipat gandakan 7.000 kali lipat, menandakan rahmat Allah kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Musa ketika membuka kitab Taurat, diceritakan tentang sosok Nabi Muhammad.
kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, sampai Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kemuliaan Nabi Muhammad kepada saya. Apa kata Allah? Enggak boleh. Kemuliaan tersebut aku khususkan untuk kekasihku Nabi Muhammad. Gak cuma nabinya diceritakan oleh Allah, tapi kita umatnya pun diceritakan oleh Allah. Wa ummatuhu khairul umam. Dan umatnya adalah sebaik-baiknya umat. Nabi Musa bilang, ya Allah, kalau engkau tidak memberikan kemuliaan nabinya, maka aku minta kemuliaan daripada umatnya. Apa kata Allah? Enggak boleh ya Musa. Kemuliaan tersebut aku khususkan untuk umatnya Nabi besar Muhammad. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau demikian istimewanya umat Nabi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa pengen kayak kita, jadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya Bu, makanya Pak, ini malam yang kita kaji nggak usah banyak-banyak. Kita ngaji banyak-banyak, kadang-kadang maaf, diamalin belum tentu. Tapi di waktu yang singkat ini, Habib menyampaikan singkat, padat, tapi yang penting pulang bisa kita praktekin. Intinya apa? Allah ngasih kabar gembira kepada kita, umatnya Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai manusia sekalian, siapa yang memanggil? Allah yang menciptakan kita dari ketiadaan, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang meminjamkan nafas kepada kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang mengatur kehidupan kita. Apa kata Allah? Mau saya cinta sama kamu, kata Allah. Ini lamaran yang sangat indah. Yang melamar siapa? Yang melamar Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Allah melamar kita. Apa kata Allah? Kamu mau mendapatkan cintaku, kata Allah. Kalau kita sebagai hambanya mengaku cinta kepada Allah, biasa. Umat Nabi terdahulu ribuan tahun beribadah kepada Allah untuk mendapat cinta Allah, biasa. Karena mereka cinta kepada Allah, biasa. Tapi kalau Allah cinta kepada kita, kebayang gak? Kita bayangin, ada orang cinta sama presiden, boro-boro presiden kenal sama dia. Ada orang bilang, Beb, saya dekat sama bupati, Beb. Bupati dekat gak sama kamu? Enggak, Beb. Beb, saya dekat sama lurah, Beb, cinta sama lurah. Lurah cinta gak sama kamu? Kalau ada orang bilang, saya cinta sama presiden, biasa. Tapi kalau presiden bilang, saya cinta sama dia, ini luar biasa. Kata presiden, apa yang dia mau saya kasih, apa yang dia butuhkan saya berikan. Ini luar biasa. Presiden cinta sama orang. Bayangin kalau Allah cinta sama hambanya. Allah bilang, wahai hambaku, maukah kamu kupinang? Wahai hambaku, maukah kamu mendapatkan cintaku, kata Allah. Sekarang nih lamaran Allah, Habib mau tanya kepada para mustami, kira-kira kita pengen dapat cintanya Allah? Mau nggak dipinang sama Allah? Mau nggak dimanja sama Allah? Apa jalannya? Apa metodenya? Dijawab oleh Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Apa kata Allah? Kalau kamu ingin mendapatkan cintaku, ikuti Nabi Muhammad. Teladani sosok Nabi Muhammad. Kenali Nabi Muhammad. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Jalankan syariat Nabi Muhammad di dalam hal apapun, maka engkau akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita mau dengerin tentang Nabi Muhammad di waktu yang singkat ini, wallahi gak akan cukup waktu kita. Sampai Al-Habib Ali Al-Habsyi pengarang Sirtul Durar, beliau mengatakan, kamulat mahasinuhu falau ada sana fil badri inda tamamihi lam yusafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Seandainya kita ceramah, sepinter-pinternya orang, sehebat-hebatnya orang untuk menceritakan tentang sosok indahnya Nabi Muhammad,
Umur orang gak bakal cukup untuk menceritakan Nabi Muhammad. Seandainya kertas di alam dunia dikumpulkan, kemudian tinta di lautan dikeringkan untuk menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad, maka gak bakal cukup kita menceritakan tentang keindahan sosok Nabi besar Muhammad. Tapi perayaan Maulid Nabi yang kita adakan malam hari ini, kita mempunyai tujuan, kita mempunyai harapan, kita ingin punya keinginan apa? Kita ingin mencontoh Nabi Muhammad. Kita ingin sedikit demi sedikit mengenal Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad. Sebab problem kehidupan kita, masalah kita, kehancuran kita, hati yang tidak tenang, problemnya apa? Ketika kita semakin jauh daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad nangis, Bu. Nabi Muhammad nangis, Pak. Apa kata Nabi? La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Bakal datang zaman yang menyeramkan, akan datang zaman yang mengerikan. Sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin. Ajaranku, syariatku, apa yang aku contohkan kepada umatku akan ditinggalkan oleh umatku sendiri, sejengkal demi sejengkal. Wa dira'an bi dira'in, kemudian sezira demi sezira, hatta law dakhalu fi hujri dabbin, seandainya mereka terjerumus kepada kehinaan, lattaba'tumuhum, maka mereka akan mengikuti jalan yang hina tersebut. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, di zaman yang mengerikan tersebut apa problemnya? Apa penyebabnya? Al-Yahudi au Nasara, orang Yahudi apa orang Nasrani? Qala faman, apa kata Nabi? Pekerjaan siapa lagi? Nah, ini baru ceramahnya sekarang. Tadi baru mukadimahnya. Ini zaman siapa ini? Zaman kita. Saya ulangin kalimatnya. Nabi nangis. Apa yang buat Nabi nangis? Nabi bilang nanti tanda hari kiamat apa? Aku udah contohkan jalan yang baik di dalam kehidupan, tapi umatku sendiri yang aku selamatkan, yang aku evakuasi, yang aku banggakan, yang dicintai oleh Allah, mereka berlari dari Allah, mereka meninggalkanku. Makna meninggalkan Nabi bagaimana caranya? Ajarkan Nabi dalam rumah tangga kita, kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Akhlaknya Nabi, kehidupannya Nabi, sunnahnya Nabi. Pertanyaannya, kita bikin maulid Nabi tiap tahun, perubahan apa yang kita bawa? Semakin dekat gak kita sama Nabi? Semakin cinta gak kita sama Nabi? Semakin kenal gak kita sama Nabi? Cinta gak cuma pengakuan, cinta gak cuma di mulut, tapi cinta itu mempunyai bukti. Apa buktinya? Innal muhibba liman yuhibbul muti'a. Seorang pecinta akan meneladani dan akan mengikuti daripada orang yang dicintainya. Ini contoh gampang, Pak. Saya dakwah sama semua kaula muda, Pak. Saya pernah ketemu sama anak pang. Itu anak pang, tahu anak pang, Pak? Yang biasa di jalanan, nginep di jalan, tidurnya di jalan. Itu saya panggil, Kang, kadir, Kang. Mohon bir, Masya Allah, eta rambut ini halus. Kok itu rambut bisa nyungcung kayak gimana? Itu bisa kayak begitu. Wah, bisa aja Habib nih. Dipegang boleh, Kang? Boleh, Bib, mangga, mangga. Saya pegang rambutnya, Masya Allah, itu rambut keras. Saya tanya, ini keras kenapa nih? Pakai minyak rambut? Lain, Bib. Terus pakai apa? Pakai lem kayu. Itu kalau mandi gimana? Mandi, Bib, 3 jam lebih enak banget, Bib. Mandi 3 jam nggak kelar-kelar, Bib. Beras kene katanya. Terus mandinya pakai apa? Pakai sampo, Bib. 1 kali 5 rakaat, Bib. Mandinya 5 rakaat, Bib, pakai sampo, Bib. Terus lembut rambut kamu? Enggak, Bib. Tambah keras kadang-kadang, Bib. Masya Allah. Terus kalau lagi nyungcung begitu bisa tidur? Hese. Tidur ke hese, Bib, sareke tengenah cenah. Ning daek. Kan urang idolana artis, Bib. Bener tuh. Idolanya siapa? Orang barat. Anak pang, budaya Sunda nggak ada, pang.
Budaya orang tua kita nggak ada, Pang. Zaman dulu zaman radio, mentok-mentoknya orang tua kita taunya apa? Nenek pelet. Taunya apa? Pak Lampir. Taunya apa? Wiro Sableng. Ini benar. Ini benar. Setelah masuk kotak ajaib ke rumah kita, Bu, itu kotak ajaib masuk ke rumah kita, Bu, kita ceraikan Al-Quran, kita ceraikan juz amma, kita ceraikan tuturutan orang tua kita belum ngajarin. Itu kotak ajaib masuk ke rumah kita, suami kita nonton, istri kita nonton, anak-anak kita nonton, diperhatikan setiap apa yang ada di dalam televisi, tanpa dia sadari diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak saya, Bu, kakek saya, Bu, kakek saya dari Hadramut, Bu, dari Yaman, Bu, kotanya para wali, hijrah ke Indonesia menyebarkan agama Islam. Sampai di Indonesia itu, Bu, kakek saya bilang apa? Maha suci Allah. Itu Indonesia dulu wanitanya, Masya Allah wibawanya. Jadi ibu-ibu zaman dulu kalau keluar rumah tuh zaman company pakai payung, Pak. Belum Islam ini, pakai payung. Bajunya tertutup, pakai batik. Sehingga wanita Belanda zaman dulu, karena mereka merasa malu dengan wanita-wanita yang ada di Indonesia, mereka pun menutup aurat. Budaya Indonesia indah sebelum mengenal agama ini. Setelah mengenal agama Islam, disempurnakan lagi pakaian kita dengan menutup aurat secara sempurna. Subhanallah. Itu saya tanya lagi sama tuh anak, Bang, itu telinga kenapa korengan berdarah begitu, benar obatin deh. Bib mau berobat, nih duit buat berobat. Kalau kita yang dakwahin orang, jangan kita suka ngancurin hatinya orang. Dan kalau kita mau dakwah sama orang, jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang yang kita dakwahin. Hati-hati setan. Hati-hati saya. Baru punya ilmu dikit, baru pergi ngaji sebentar, baru ke masjid 5 waktu, baru istiqomahnya seminggu. Keluar ngeliat anak muda lagi nongkrong, setan ngebisikin, nauzubillah eta budak muda kesarolat sudah. Saya pahala orang. Yang ibu-ibu ngaji baca Yasin, baca sholawat sama Nabi, pulang dari ngaji bawa karung pahala. Belum sampai rumah itu pahala saya karungnya bocor. Kenapa? Belum sampai rumah udah ngomongin orang. Tahu nggak sini kenapa? Itu perempuan itu tuh tukang zina. Yang benar teteh. Padahal dia lagi ngomongin orang zina, kita mengomongkan orang lain, ngebuka aib orang lain. Apa kata Nabi? Dosanya bagaikan kita menzinai ibu kandung kita sebanyak 73 kali. Ngomongin orang asyik tuh mulut. Si Ucuk ngomong, Bib, orang mah tahak ngomongkan batur, Bib, halus Bu, orang mah ngadengek hungkul, Bib, sarwa. Yang ngomongin mustamiknya juga sama. Dosanya kebagian. Ya gimana, Bib? Kadang saya ke warung, Bib, ketemu temen, Bib, bukan teman, setan Bib. Iya. Ke warung, Beb, ketemu teman saya, Beb, belanja, ngomongin orang lain, Beb. Tahu tuh punya kabar tuh, itu rasanya, Beb, berjam-jam betah banget, Beb. Tapi di malam ceramah, Habibnya datang kemalaman, Habibnya ngomong udah ngantuk aja bawaannya, Beb. Tapi kalau ngomongin orang, Beb, kayak pantat tuh adem bener, Beb. Tapi kalau udah ngaji, Beb, bawaannya gelisah, Beb. Maaf, ini sih ibu-ibu yang datang, ibu-ibu ahli surga. Saya ngomongin ibu-ibu di sono. Itu kalau udah ngerumpi, anaknya manggil, mama, terus kumacil. Kalau udah ngomongin orang, bunga. Suami telepon, Neng di mana, Neng? Kita bapaknya ke belanja. Hareman, bunga tadi kumacil sana. Maafin, ini realita yang adik tidak sadar. Yang diomongin, walaupun benar fakta, itu namanya gibah.
Tapi kalau kita bumbuin, udah kita gibah, kita fitnah. Apa kata Nabi? Maka ini perempuan bukan seorang muslimah. Laki-laki yang suka ngomongin orang bukan seorang muslim. Terus deh, muslim itu mempunyai identitas. Seorang muslim itu mempunyai ciri. Kalau mau masuk Islam ucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau kita semua yang ada Islam dari lahir insya Allah. Tapi pertanyaannya, identitas muslim ada nggak pada diri kita? Apa cuma KTP doang? Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, emang muslim itu punya tanda? Ada. Punya ciri? Ada. Siapa orang muslim? Man salimal muslimun bilisani wa yadi. Orang yang menjaga muslim lainnya, baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Gak suka ngomongin orang, gak suka ganggu orang. Walaupun yang diomongin bukan ahli ibadah, ahli maksiat, gak boleh diomongin. Jangan tutup aib orang, Allah akan tutup aib kamu di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana kita punya aib, Bu. Saya mau tanya nih yang hadir semuanya, ada nggak di antara kita yang nggak punya aib? Setiap kita punya aib dalam kesendirian kita, Bu. Di tengah malam, di saat orang nggak ada menyaksikan, tapi Allah menyaksikan aib kita, Bu. Kita nggak malu. Kalau Allah buka aib kita malu nggak? Sebagaimana kita malu kalau aib kita dibuka, maka jangan suka ngebuka aib orang lain. Orang nggak tahu jangan dikasih tahu. Udah dengar kabar belum? Kok demen itu bawa berita? Belum lagi di handphone sekarang, kita buka handphone isinya dosa. APB pandangan haram, jauhan, pandangan haram, zulmah mata inti. Orang yang suka ngelihat hal yang haram di handphone, itu Allah Ta'ala tutup matanya untuk lihat Nabi Muhammad di hari kiamat. Semakin sering melihat yang haram di handphone, semakin menjadi hijab antara kita sama Nabi Muhammad. Dinding tebal kita sama Nabi Muhammad. Itu melihat yang haram. Tapi ada lagi dosa jariah yang haram. Kita buka handphone, ada gosip. Siapapun, mau pabrik figur, mau pejabat, mau pemimpin, mau rakyat biasa, kita lihat aibnya dia dan tutup, astagfirullahaladzim, tutup, matiin tuh handphone. Ini enggak dibaca, dipelototin sama dia. Apa? Biar kita umat Islam zaman sekarang tahu keadaan zaman seperti apa. Repot hidup ente. Ente mau lihat zaman, kehidupan zaman di handphone ente, Allah, uyang hidup ente. Lakinya demen lihat berita, istrinya demen lihat berita, anaknya pun demen main handphone. Nih lihat, tahu perempuan kita nggak punya kuota, meriang dia. Pak, paket habis, sumpah. Bu, kok paket handphone habis kita sumpah padahal bisa diisi ulang. Tapi heran, orang yang paket umurnya, kuota umurnya, pulsa umurnya berkurang, tapi dia gak kebingungan. Bu, umur kita ada pulsanya, Bu. Umur kita ada pulsanya, Pak. Ada kuotanya, Pak. Kalau handphone kita pulsanya bisa kita isi ulang, tapi pulsa umur kita yang berkurang nggak bisa kita isi ulang lagi. Yang berkurang dari umur kita habis. Uang kita hilang bisa kita cari, harta kita hilang bisa kita cari, pasangan kita hilang bisa kita cari. Tapi ada yang hilang dalam kehidupan kita nggak bisa kembali kepada kita. Apa itu? Umur, waktu kita, Ibu. Umur, nafas kita, Ibu. Allah berikan gratis, Bu. Tapi ingat, setiap nafas kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi anak kita, Pak. Anak kita zaman sekarang, Masya Allah, orang tuanya pinter banget. Apa kata ibu bapaknya? Anak saya minta beliin handphone mahal, saya beliin. Nyaah ke anak. Goblok. Ini orang tua, namanya orang tua kebeli. Lagi sholat ibunya doa, ya Allah, kalau saya dapat rezeki saya pengen anak saya si Neng masih ucup, ya Allah. Saya beliin handphone, ya Allah, kayak orang-orang, ya Allah. Doa udah error. Minta handphone sama Allah. Apa ini sayang kemana? Beliin apa yang gede itu talenan, apa namanya itu tab. Sayang kemana? Bu. Ada zaman sekarang, Bu, anaknya nangis, ibunya nggak pusing, buka tuh handphone, disetelin YouTube, nonton anaknya. Tuh, setel. Mau tidur, buka.
Bangun tidur bukan baca doa, bukan baca Quran. Bangun tidur buka handphone. Mau tidur buka handphone, bangun tidur cari handphone. Keluar rumah jilbab ketinggalan. Biar nggak apa-apa. Handphone ketinggalan dia balik lagi. Orang laki zaman sekarang ke masjid, handphone ketinggalan dia balik lagi. Siwak ketinggalan dia nggak balik lagi. Masih ada besok. Makanya nggak heran kalau anak zaman sekarang pada error. Yang bikin error siapa? Orang tuanya. Saya nggak heran kalau anak pada durhaka sama orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya lebih dulu durhaka sama anaknya. Bukan anak durhaka sama orang tuanya durhaka sama anaknya. Dulu kita masih kecil, zaman saya kecil belum ada handphone. Saya waktu masih kecil, itu kalau saya nangis digendong sama ibu saya dibacain sholawat. Kenapa? Doanya ibu sama anak bagaikan doa Nabi sama umatnya. Nggak ada doa yang lebih baik, nggak ada doa yang lebih mustajab. Siapapun ibunya, bagaimanapun keadaan ibunya, sekurang apapun ibadah ibunya, tapi seorang ibu kalau sudah doa kepada Allah, doanya diijabah sama Allah. Hati-hati. Kebalikannya juga, kalau ada seorang ibu dia kesel sama anaknya, dia marah sama anaknya, nakal, kurang lebih wajar anak kecil, dibilang dengan kata-kata yang gak baik, kamu males, kamu gak benar, kamu nakal, maka itu akan menjadi doa untuk anaknya, langsung dicatat sama malaikat. Makanya orang tua kita dulu, anaknya bandal diusap palanya, si Kasep, si Bager, si Soleh, ulah badernya. Anaknya nangis dibacain sholawat, anaknya nangis didoain. Mau tidur anaknya diceritakan tentang pahlawan-pahlawan. Mau tidur anaknya diceritakan malin kundang. Mau tidur anaknya diceritakan tentang sejarah Nabi, sahabat Nabi, para aulia wassalihin. Tapi zaman sekarang bagaimana Pak? Kalau dulu 10 tahun yang lalu kita lihat kampung-kampung kita ba'da maghrib, anak-anak kecil sibuk menghidupkan musola, menghidupkan masjid, menghidupkan rumah ustadznya, disibukkan dengan Al-Quran. Kita lihat rumah-rumah muslim disibukkan dengan ngaji, dengan rotib, dengan zikir. Tapi bagaimana keadaan kita Bu zaman sekarang Bu? Antara maghrib sama isya, waktu yang paling mustajab. Apa kata Allah? Ceraikan dunia di waktu maghrib dan isya. Kenapa? Waktunya kita sama Allah minta dijauhkan dari bala, daripada musibah. Kapan? Waktu maghrib sama isya. Maghrib sama isya baru salat maghrib langsung nonton TV. Habis salat maghrib langsung buka handphone. Allah. Gak heran Fatihahnya berantakan. Gak heran salatnya males-malesan. Kalau udah orang tuanya gak ibadah kepada Allah, maka anaknya pun gak beribadah kepada Allah. Pernikahan, buka TV, lihat artis pernikahan mewah-mewahan, ditonton sama istri kita Pak, ditonton sama anak perempuan kita Pak. Besok ada laki-laki datang ke rumah kita, yang ditanya berapa maharnya, bukan ditanya bagaimana agamanya. Mau nikah sama anak saya? Mau. Kerja kamu apa? Itu motor-motor siapa? Itu mobil-mobil siapa? Kerja kamu bagaimana? Penghasilan kamu berapa? Terus kalau nikah maharnya gimana? Masya Allah, yang ditanya dunia Bu. Gak heran orang tua zaman sekarang kuburannya dilalaikan, kuburannya dilupakan, kuburannya ditinggalkan. Kenapa? Orang tuanya sudah menanamkan mindset kepada anaknya sebagai ahli dunia. Banyak nggak? Banyak nggak? Laki-laki mau ngelamar pakai motor menang minjem padahal mah. Laki-laki sekarang ngelamar calon perempuannya ngapel, bawa mobil. Ibunya lihat, Masya Allah nih calon suami ente nih. Padahal mobilnya boleh nyewa. Ma'udzubillah min. Kalau udah rumah tangganya dibangun karena dunia, dia bakal dihinakan oleh Allah, bakal diuji dengan kefakiran. Waliyadzubillahi min. Problemnya apa? Problemnya karena di rumah kita sudah nggak ada Nabi Muhammad. Problemnya apa? Karena di rumah kita sudah kehilangan syariat Nabi Muhammad.
Problemnya apa? Karena di rumah kita sudah kehilangan daripada sunnahnya Nabi Muhammad. Tapi maulid Nabi yang kita adakan saat ini, perayaan maulid Nabi punya tujuan. Tujuannya apa? Bukan sekedar adat istiadat, bukan kebiasaan rutinan tahunan, tapi tujuan maulid Nabi yang kita adakan malam hari ini apa? Tujuannya merangsang kembali peneladaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai malam hari ini, yuk kita ceraikan dunia. Kalau belum bisa kita menceraikan dunia, minimal kita kurangin sebagai ahli dunia. Ayo bawa nih nasihat ke rumah kita, bawa nih syariat ke rumah kita, bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Kenalkan kepada suami kita, yang suami kenalkan kepada istrinya, kenalkan kepada anak-anaknya, kenalkan kepada masyarakatnya. Siapa idola kita, siapa kecintaan kita, siapa panutan kita, siapa kerinduan kita, siapa penyelamat kita, siapa ketenangan kita, siapa kebahagiaan kita, kalau bukan mengikuti Nabi besar Muhammad. Di dalam hal apapun, di dalam bertetangga, di dalam bermuamalah, di dalam bakti kepada orang tua, di dalam mendidik anak, di dalam mencintai istri, di dalam taat kepada suami, di dalam hal apapun, maka ikutilah Nabi Muhammad. Contoh Nabi Muhammad. Ya Allah, musibah yang paling besar, kehancuran yang paling besar, malapetaka yang paling besar, apabila di rumah kita sudah kehilangan daripada Nabi besar Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan malam hari yang penuh keberkahan ini kita minta kepada Allah. Di malam hari yang penuh rahmat ini kita minta kepada Allah. Ya Rabb, sebagaimana Engkau menghadirkan kami, sebagaimana Engkau menggerakkan kami, sebagaimana Engkau mengundang kami di tempat ini ya Allah, bukan suatu hal yang kebetulan ya Allah, melainkan gerakan-Mu, melainkan undangan-Mu, melainkan kehadiran yang Engkau hendakkan kepada kami ya Allah. Ya Rabb, sejauh apapun rumah kami, ya Rabb, sebanyak apapun halangan kami, ya Rabb, segimanapun kondisi kami, apabila Engkau menghendaki kami berkumpul di majelis-Mu bersama Nabi-Mu Muhammad, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami ya Allah. Ya Rabb, maka kami bersyukur malam hari ini Engkau memilih kami, malam hari ini Engkau menggerakkan kami, malam hari ini Engkau menghadirkan kami ya Allah. Maka jangan sia-siakan perkumpulan kami di malam hari ini ya Allah. Kami bermunajat kepada Engkau ya Allah, kami meminta kepada Engkau ya Allah. Hati kami yang kering ini ya Allah, suburkan dengan nurnya Nabi Muhammad, basahi dengan nurnya Nabi Muhammad, makmurkan dengan cahaya Nabi Muhammad. Ya Allah, sungguh hati kami terlalu penuh dengan dunia ya Allah, sungguh hati kami terlalu penuh dengan kecintaan terhadap hal yang sirna ya Allah. Ya Allah, kami terkadang lebih mencintai makhluk melebihi Tuhan Al-Khaliq Engkau ya Allah. Ya Allah, lisan kami banyak menyebut nama selain-Mu ya Allah. Ya Allah, telinga kami banyak mendengar yang haram. Ya Allah, tangan dan kaki kami punya sejarah yang kelam. Ya Allah, kuping dan lisan kami bergunjing siang dan malam. Ya Allah, hati kami busuk, kotor dan menjijikkan ya Allah. Namun berkat perkumpulan malam hari ini ya Allah, perbaikilah penyakit-penyakit kami ya Allah, perbaikilah keadaan kami ya Allah, maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Pandang wajah kami malam hari ini dengan pandangan rahmat-Mu, pandang wajah kami dengan pandangan ridha-Mu, pandang wajah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, sehingga kami pulang dari majlis ini membawa perubahan ya Allah, membawa kebaikan ya Allah. Ya Rabb, jangan biarkan Yahudi dan Nasrani masuk dalam kehidupan kami, masuk ke dalam pemikiran kami, masuk ke dalam kehidupan keseharian kami. Ya Allah, jangan biarkan suami kami menjadikan dunia sebagai prioritas. Ya Allah, jangan biarkan kaum wanita kami mencontoh wanita-wanita kufar, berpakaian dengan pakaian mereka, berucap dengan ucapan mereka. Ya Allah, jangan biarkan kaum wanita kami mengidolakan artis-artis yang tidak pernah menyembah kepadamu, yang tidak pernah bersujud kepadamu. Ya Allah, jadikan kaum wanita kami menghidupkan daripada Sayyidatuna Khadijah dalam kehidupannya.
Ya Allah, jadikan Sayyidatuna Fatimah Zahra sebagai sebaik-baik teladan bagi kaum wanita kami, untuk istri kami dan putri kami. Ya Allah, Ya Rabb, jadikan kaum wanita kami ketika besok melewati Siratal Mustaqim berada di belakang barisan Sayyidatuna Fatimah Zahra bintu Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kalau dulu Sayyidah Fatimah menangis melihat jenazah wanita yang tubuhnya dibungkus dengan kain kafan, Sayyidah Fatimah berkata kepada Sayyidah Hafsah, wahai Hafsah, aku tidak rela seandainya besok aku meninggal bentuk tubuhku dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Bagaimana kaum wanita kami dalam keadaan hidupnya, dalam nafasnya yang diberikan oleh Allah, yang digerakkan oleh Allah, namun berapa banyak kaum wanita kami yang berpakaian dengan pakaian kufar. Ya Rabb, kami teringat akan sabda Nabi Muhammad, kami teringat akan sabda Nabi Muhammad, memberikan peringatan kepada kami selaku umatnya. Ya Allah, tidaklah selangkah kaum wanita, istri kami, ibu kami, anak perempuan kami, mereka keluar rumah dengan satu helai rambutnya terbuka, maka selangkah orang tuanya menuju neraka Allah. Ya Rabb, kami teringat akan sabda Nabi Muhammad, seorang wanita dapat memasukkan 5 laki-laki ke dalam murkamu. Ya Allah, memasukkan suaminya, memasukkan anak laki-lakinya, memasukkan ayahnya, memasukkan pamannya. Ketika kaum wanita kami istighfarat, memperindah dirinya, mempercantik dirinya, berdandan, menggunakan minyak wangi, keluar rumah, kemudian menjadi fantasi wanita laki-laki yang sial, menjadi fantasi laki-laki celaka yang menghayalkan anak perempuan kami, yang menghayalkan istri kami, yang menghayalkan ibu kami. Maka istri kami telah berbuat zina. Ya Allah, maka ibu kami telah berbuat zina. Ya Allah, maka anak kami telah berbuat zina. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, maka kami minta ya Allah, perbaiki keadaan kaum wanita kami. Ya Allah, Ya Allah, jangan sampai Engkau permalukan kami di hari pembangkitan karena anak-anak kami, karena istri dan anak perempuan kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sungguh indah syariat Nabi Muhammad, sungguh indah ajaran Engkau. Ya Allah, perintahmu begitu luhur ketika menjadikan wanita sebagai sumber kemuliaan, menjadikan wanita sebagai sumber mahkota kami. Ya Allah, Ya Rabb, dan Engkau pun menjadikan wanita kami sebagai sumber kehinaan kami, menjadi sumber kehancuran kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, maka kami minta di majlis yang mulia ini. Ya Allah, selamatkan kaum wanita kami. Ya Allah, selamatkan kaum wanita kami. Ya Allah, pelihara aurat wanita kaum wanita kami. Ya Allah, Ya Rabb, dan kami para suami, jadikan kami suami yang bertakwa, menjadikan kami imam yang baik. Ya Allah, untuk istri dan anak-anak kami. Ya Allah, Ya Rabb, jangan Kau permalukan kami di hari pembangkitan karena dosa istri dan anak-anak kami. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, unzur ilaina bi'aini rahmah, unzur ilaina bi'aini nadhar, bi'aini maghfirah, unzur ilaina bi'aini taubah. Ya Allah, Ya Allah, baddil sayi'atana ilal hasanat. Ya Allah, baddil sayi'atana ilal hasanat. Ya Rabb, Ya Allah, rubah keburukan di antara kami menjadi kebaikan. Ya Allah, Ya Allah, hapuskan segala kesalahan kami menjadi amal ibadah. Ya Allah, Ya Rabb, seandainya satu dosa kami bawa mati, kami akan merasakan dahsyatnya azab-Mu. Ya Allah, dan kami tidak sanggup merasakan pedihnya. Ya Allah, Ya Rabb, berkat maulid Nabi yang kami adakan pada malam hari ini. Ya Allah, suburkan hati kami dengan nur Nabi Muhammad. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Jangan hapuskan ingatan kami akan ingatan Nabi Muhammad. Jangan hilangkan kenangan Nabi Muhammad dalam kehidupan kami. Ya Allah, Ya Allah, dan jadikan Nabi Muhammad teraplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, kami ingin rumah kami menjadi baitun nubuwah yang di dalamnya terdapat madrasah Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, dan berkat perkumpulan malam hari ini. Ya Allah, mudah-mudahan kampung kami yang bermusuhan, Ya Allah, Kau satukan hati mereka. Ya Allah, yang jauh Kau dekatkan. Ya Allah, yang sakit Kau sembuhkan. Ya Allah, yang belum hadir Kau hadirkan. Ya Allah,
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Apabila masih ada yang bermaksiat malam hari ini, apabila masih ada yang berbuat dosa pada malam hari ini, Ya Allah, tegur mereka dengan cara-Mu yang lembut, Ya Allah. Tegur mereka dengan hidayah dan inayah-Mu, Ya Allah. Jangan Kau tegur mereka dengan bala dan azab-Mu, Ya Allah. Mereka bagian dari kami, mereka bagian daripada umat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan para guru-guru kami, para sesepuh kami, para masyayikh kami, para tokoh kami yang hadir pada malam hari ini, Kau jaga mereka, Ya Allah. Kau pelihara mereka, Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli sayyidina Muhammadin Sebelum saya lanjutkan sholawat terakhir, Al-Fakir mengundang kepada para hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad dalam acara akbar Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah kita selenggarakan tanggal 25, 26, 27 November 25, 26, 27 November yang insya Allah diadakan di Cibeduk dan Salam. Tepatnya Sabtu malam Minggu tanggal 26 November ba'dal maghrib sampai selesai dan Minggu pagi. Mudah-mudahan masyarakat di sini bisa hadir ke tempat hadir. Di mana? Di Cibeduk, Ciawi. Cibeduk, Ciawi. Dari sini paling 30 menit. Ini yang bapak-bapak bisa bawa rombongan, yang ibu-ibu bisa bawa rombongan. Insya Allah setiap langkah kita dihitung pahala oleh Allah, dihitung kebaikan. Barang siapa orang yang berkumpul dengan para aulia wa sholihin lebih dari 40 orang, di antaranya ada seorang wali. Kalau yang kumpul ada 4.000 orang, 40.000 orang, berapa banyak wali yang berkumpul? Wah, insya Allah mengangkat doa kita terangkat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga Habib menawarkan kenang-kenangan, menawarkan kalender majelis yang mana kalender tersebut dijual dengan harga Rp15.000. Rp15.000 dapat kalender 2023 dan uang dari pembelian kalender tersebut uangnya akan kita pergunakan untuk acara daripada Maulid Nabi. Jadi udah dapat kalender, dapat pahala infak juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kenikmatan kebahagiaan kepada kita sekalian dan mudah-mudahan Allah ringankan langkah kaki kita untuk menghadiri daripada perkumpulan yang diridhai oleh Allah daripada majelis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syafi wa Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syafi wa daraji ya Rasul salamun alaik ya Rabi'a syafi wa daraji
ومعافاة من الفتن يا رسول سلام عليك في يا رسول
Allahumma sholli wa sallim. Yang main hadroh. Allahumma sholli wa sallim. Yang main hadroh. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat Nabi insyaallah Allah curahkan rahmat kepada kita sekalian. Amin. Kurang lebihnya Habib mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.